Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu syariat Islam yang memang diwajibkan bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu dalam rangka mengetahui petunjuk kebenaran yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Karena petunjuk-petunjuk yang bisa membimbing kita kepada ridho Allah hanya terdapat pada Al-Quran dan hadis. Pada hari ini Al-Fakir ingin membahas tema terkait cara meraih husnul khatimah. Tema ini sebenarnya sering kali dibahas oleh beberapa da'iyah, para kiai, para asatidz, para mubalik, habaib. Bagaimana agar kaum muslimin atau seorang muslim bisa mencapai, meraih apa yang diharapkan, yaitu husnul khotimah. Karena wafat dalam keadaan husnul khotimah menjadi dambaan seluruh umat Islam, seluruh orang-orang beriman pada Allah dan Rasul-Nya, maka sudah barang tentu mereka akan berupaya mencari ilmu-ilmu yang bisa mengantarkan dirinya ketika wafat dalam keadaan husnul khotimah. Itulah yang menjadi pemikiran, renungan setiap umat Islam, setiap muslim. Kita semuanya tentu berharap ketika dipanggil oleh Allah mendapat gelar husnul khatimah dan berharap terhindar dari wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Al-Fakir kali ini hanya membahas salah satu cara. Artinya banyak cara-cara lain yang bisa mengantarkan seorang hamba wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kali ini Al-Fakir hanya membahas salah satu caranya, yaitu berislam secara kafah. Jadi mengajarkan Islam secara kafah, tidak boleh separuh-separuh, tidak boleh ada satupun ajaran Islam yang ditolak. Ketika ada satu ayat atau hadis, perintah Allah atau perintah Rasul yang kita tolak, maka itu bisa dikatakan masuk kategori muslim yang tidak kafah, karena menerima sebagian dan meninggalkan sebagian. Ya. Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman pada sebagian ayat-ayat Quran dan menolak sebagiannya? Fama jaza ma yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya. Maka tidak ada hal yang bisa dia dapatkan kecuali kehinaan dalam kehidupannya di dunia. Ya. Tidak mendapatkan apa-apa, mendapatkan kerugian, mendapatkan nistaan di dunia. Ya. Ya. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil ajab, dan di hari kiamat dia mendapatkan ajab yang pedih. Ya, itu gambaran hukuman, celaan, murkanya Allah ketika ada seorang muslim yang menerima sebagian ayat-ayat Quran dan menolak sebagian ayat-ayat yang lain. Dengan kata lain, menolak sebagian dari ajaran Islam dan menerima sebagian dari ajaran Islam. Maka menjadi suatu hal yang jelas bahwa kita sebagai muslim tidak boleh menjadi muslim yang setengah-setengah atau separuh-separuh, harus menjadi muslim yang kafah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 208 pun Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya.
Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan adalah musuh yang nyata. Makanya setiap upaya menolak, menghambat dakwah Islam itu masuk kategori menolak sebagian dari ajaran Islam. Apalagi menolak secara keseluruhan, udah masuk kategori kufur, bisa murtad dari ajaran, dari agama Islam ketika menolak Islam secara total, ya. Apalagi sampai mereinterpretasi ajaran Islam sesuai dengan hawa nafsu, merubah apa-apa yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Nah, yang seperti itu yang disebut bid'ah dolalah. Kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ya, itulah sedikit paparan, penjelasan, gambaran bagaimana kita sebagai seorang muslim jika ingin meraih husnul khotimah. Salah satu caranya adalah berupaya menjadi muslim yang mengamalkan ajaran Islam secara keseluruhan. Insya Allah, jika kita mau tulus, ikhlas mengamalkan ajaran Islam secara totalitas, secara keseluruhan, secara sumulia, secara kafah, maka Allah akan menghadiahkan kita gelar kehormatan, yaitu husnul khotimah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, kita semua berharap, kita berdoa, mudah-mudahan kita nanti ketika pulang kepada Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.